Oke, selamat malam. Jadi, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai analisis profitabilitas dan return atas investasi bagian kedua, analisis lanjutan. Oke, mungkin langsung aja kita masuk materi. Di sini yang pertama, saya Rida Farizi akan membahas materi mengenai joint analisis dari ROA dan ROE, Return on Asset dan Return on Equity. Nah, joint analysis ROA dan ROE ini itu artinya adalah analisis gabungan antara si ROA sama si ROE. Nah, kenapa sih kita perlu ngelakuin analisis gabungan ini? Kenapa sih perlu dianalisis bersama? Pada dasarnya itu karena ROA itu berfokus pada efisiensi operasional, sedangkan ROE itu berfokus pada keuntungan bagi pemegang saham. Jadi, jika keduanya itu digabungkan, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan fundamental dari perusahaan. Nah, adapun di sini penjelasannya itu kalau ROE ternyata lebih besar dari ROA, itu artinya perusahaan itu menggunakan leverage untuk meningkatkan pengembaliannya. Atau dalam kata lain, perusahaan itu efisien dalam penggunaan pendanaan atau penggunaan utangnya. Selanjutnya, jika ROE sama dengan ROA, maka itu tidak ada atau minim penggunaan utang. Kalau ROE lebih kecil dari ROA, maka leverage itu tidak efisien. Dalam artian beban bunganya itu terlalu besar dari si utangnya itu. Next. Selanjutnya, nah di sini langsung masuk ke dalam contoh. Jadi di sini misalkan ada sebuah perusahaan dengan total aset itu yang pertama di sini ada tanpa utang dengan utang. Nah, yang tanpa utang itu total asetnya 100 juta, dengan utang itu 200 juta, lalu ekuitasnya tanpa utang 100 juta, dengan utangnya itu jadi 100 juta, lalu utangnya itu yang pertama yang 0 juta, lalu dengan utang dia ternyata utangnya 100 juta, dan yang terakhir di sini informasinya laba bersih tanpa utang itu 10 juta, dengan utang 20 juta. Nah, cara kita analisisnya gimana? Jadi kita kerjain dulu nih ROA sama ROE-nya itu dari kedua sisi. Yang pertama tanpa utang, yang kedua dengan utang. Yang tanpa utang di sini kita udah dapetin informasinya kalau ROA-nya itu dari si 10 juta dibagi dengan 100 juta, 10 jutanya itu laba bersih dibagi dengan total asetnya itu 100 juta, dapatlah 10%. Lalu ROE-nya itu 10 juta dibagi 100 juta, si laba bersihnya 10 juta dibagi dengan equity-nya itu 100 juta, jadinya 10% juga. Lalu yang dengan utang, kita di sini hitung ROA-nya itu, total asetnya itu kita pakai yang 200 juta, yang dengan utang, lalu dibagi dengan laba, laba bersihnya 20 juta, dibagi dengan 200 juta, itu total asetnya, jadinya 10%. Yang kedua ROE-nya itu laba bersih 20 juta, dibagi dengan equity-nya itu 100 juta, jadi 20% gitu. Nah, arti dari angka-angka ini apa sih? Jadi, arti dari angka perhitungan tanpa utang dengan utang itu kita dapatkan di sini kalau ternyata si ROA-nya itu tetap 10%, tapi ROE-nya itu naik jadi 20% kalau kita menggunakan utang gitu. Karena penggunaannya ternyata efektif. Jadi dapat disimpulkan dari segi fundamental perusahaan tersebut menggunakan utangnya dengan efektif. Jadi keadaan perhutangan di perusahaan tersebut tergolong efisien gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya, saya Rizka Julia Cahyani akan menjelaskan tentang DuPont Analysis. Yang pertama, yaitu terkait dengan DuPont Analysis merupakan metode analisis keuangan yang digunakan untuk menguraikan return on equity menjadi beberapa komponen penyusunannya sehingga memudahkan nanti dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan juga efektivitas investasi. Analisis ini yaitu digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor ROI seperti profitabilitas, efisiensi penggunaan aset, dan juga leverage keuangan. DuPont analisis sendiri terdiri tiga komponen utama yang bentuk ROE, yaitu ada profit margin, asset turnover, dan juga equity multiplier. Di sini yaitu ada contoh dari penerapannya, yaitu ada rumus dari DuPont analisis dengan ROI, yaitu ada profit margin dikali dengan asset turnover dikali equity multiplier. Contohnya yaitu ada di sini tersedia data laba bersih, penjualan bersih, total aset, dan juga ekuitas. Di sini profit margin sendiri yaitu dari laba bersih dibagi dengan penjualan bersih menghasilkan data sebesar 25%. Asset turnover yaitu dari ekuitas dibagi dengan total aset yaitu menghasilkan 0,5, equity multiplier yaitu ada
total aset dibagi dengan penjualan bersih menghasilkan 20. Jadi ROE-nya sebesar 25% dikali 0,5 dikali 20, yaitu sama dengan 25%. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Elisa Permatasari dengan NIM 220. Saya akan membahas materi tentang interpretasi tren profitabilitas. Jadi, interpretasi tren profitabilitas adalah proses mengevaluasi arah dan pola perubahan kinerja keuangan perusahaan, khususnya dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Nah, tujuan-tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan profitabilitas, lalu membantu pengambilan keputusan strategis berbasis data historis dan juga mendeteksi potensi risiko atau peluang keuangan. Selanjutnya, next. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah analisis tren profitabilitas. Yang pertama itu kumpulkan data historis. Jadi, mengumpulkan data historis minimal 3-5 tahun seperti laporan laba rugi, neraca, dan juga laporan arus kas untuk menyediakan basis data yang valid untuk perhitungan rasio dan menghindari kesalahan interpretasi akibat fluktuasi tahunan yang tidak relevan. Lalu yang kedua itu ada menghitung rasio profitabilitas tiap tahun, misalnya menggunakan rasio gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, dan juga ROA dan ROE. Lalu yang ketiga itu ada menyusun dalam bentuk tabel atau grafik tren untuk memvisualisasi pola. Dan yang keempat itu ada mengamati pergerakan rasio, apakah rasionya itu meningkat, menurun, ataupun stagnan atau stabil. Lalu selanjutnya itu ada analisis penyebab perubahan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Contohnya itu misalnya net profit margin meningkat, berarti efisiensi biaya ataupun ada kenaikan harga jual. Lalu misalnya ROE meningkat tapi ROA-nya stagnan, itu berarti ada peningkatan leverage atau utangnya meningkat. Lalu yang terakhir itu ada membandingkan dengan benchmark industri atau pesaing sejenis. Nah, itu contohnya RO 5% itu dianggap bagus di industri retail, tapi sangat rendah di industri teknologi. Selanjutnya, Oke, yang selanjutnya adalah faktor eksternal profitabilitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Yudi Sinalomo dengan NIM 203. Nah, jadi di sini faktor eksternal itu memainkan peranan penting dalam profitabilitas. Jadi faktor eksternal ini memainkan peran penting dalam menentukan kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa faktor eksternal ini adalah faktor yang berada di luar kendali perusahaan, tetapi dapat mempengaruhi pendapatan, biaya, dan pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Yang pertama itu adalah kondisi ekonomi makro. Jadi, kondisi ekonomi makro ini bisa seperti contohnya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi, dalam periode pertumbuhan ekonomi, permintaan untuk produk dan layanan cenderung meningkat, yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sebaliknya, dalam resesi, permintaan dapat menurun, mempengaruhi profitabilitas. Nah, kondisi ekonomi lainnya itu seperti inflasi. Jadi, tingkat inflasi yang tinggi ini dapat meningkatkan biaya bahan baku dan operasional yang dapat mempengaruhi margin laba jika perusahaan tidak dapat menaikkan harga jual. Nah, selanjutnya itu adalah persaingan pasar. Jadi, tingkat persaingan di pasar ini dalam industri itu sangat kompetitif. Nah, perusahaan ini mungkin harus menurunkan harga untuk menarik pelanggan yang dapat mengurangi profitabilitas. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki posisi pasar yang kuat dapat mempertahankan harga dan margin laba yang tinggi. Nah, selanjutnya itu adalah faktor regulasi dan kebijakan pemerintah. Jadi, regulasi ini seperti contohnya adalah peraturan pajak. Jadi, perubahan dalam kebijakan pajak ini dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan. Pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi profitabilitas, sedangkan insentif pajak dapat meningkatkan laba. Lalu yang selanjutnya itu adalah faktor kondisi sosial dan budaya. Nah, bisa saja di kedepannya itu ada seperti contoh itu perubahan preferensi konsumen. Jadi perubahan dalam selera dan preferensi konsumen itu nantinya dapat mempengaruhi permintaan produk. Perusahaan yang cepat beradaptasi dengan perubahan ini dapat meningkatkan profitabilitas. Nah, yang terakhir itu adalah faktor global. Jadi contohnya itu adalah perdagangan internasional. Jadi kebijakan perdagangan, tarif, dan hambatan perdagangan dapat mempengaruhi biaya dan akses pasar. Perusahaan yang beroperasi secara internasional harus mempertimbangkan fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya lagi dengan background yang berbeda. Nama saya Bayu Nugroseto dengan NIM 219. Yang akan saya bahas adalah perbandingan antar industri. Mengapa ketika menganalisis sebuah laporan keuangan kita mencoba melakukan dengan membandingkan sebuah perusahaan di industri yang berbeda. Jawabannya adalah karena dengan membandingkan industri kita dapat mendapatkan sebuah benchmarking kinerja. Jadi setiap industri itu memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi struktur biaya, strategi penetapan harga, dan potensi laba membandingkan profitabilitas perusahaan dengan rata-rata industri yang sama atau industri yang berbeda tetapi sejenis dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang efisiensi operasional dan kekuatan kompetitif perusahaan. Lalu dengan membandingkan sebuah perusahaan antar industri, kita dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman. Dengan membandingkan diri dengan industri lain, perusahaan dapat mengidentifikasi industri mana yang memiliki potensi profitabilitas yang tinggi atau model bisnis yang lebih efisien yang mungkin dapat diadaptasi. Sebaliknya, mereka juga dapat melihat tren penurunan profitabilitas di industri tertentu sebagai sinyal ancaman. Lalu selanjutnya itu ada pengambilan keputusan investasi di mana investor menggunakan perbandingan antar industri untuk mengalokasikan modal mereka. Mereka akan cenderung berinvestasi pada industri yang secara historis atau prospektif menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi dan stabil. Stabil harus digarisbawahi karena meskipun ada beberapa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, tapi eh, naik turunnya itu sangat tajam, signifikan, itu biasanya lebih menakutkan. Jadi mereka lebih menyukai yang lebih stabil. Selanjutnya ada penetapan strategi di mana manajemen perusahaan dapat menggunakan perbandingan ini untuk mengevaluasi strategi mereka. Jika profitabilitas perusahaan jauh di bawah rata-rata industri, ini mungkin menunjukkan perlunya penyesuaian strategi, baik dalam hal biaya, harga, atau efisiensi operasional. Pemahaman faktor eksternal perbandingan antar industri membantu mengidentifikasi juga bagaimana faktor-faktor makroekonomi, misalnya suku bunga, inflasi, pertumbuhan PDB, dan juga regulasi pemerintah mempengaruhi profitabilitas di berbagai sektor. Ya, next. Ya, selanjutnya itu terima kasih karena telah menyaksikan kami lagi di channel YouTube kesayangan Anda. Sebelumnya, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.